Dan di tengah ancaman gelombang ketiga COVID-19, kita juga dihadapkan pada kenyataan pahit rendahnya vaksinasi untuk warga lanjut usia. Padahal lansia termasuk kelompok rentan dan vaksinasi paling awal bulan April mulainya. Dari 21,5 juta sasaran vaksinasi baru 33% yang mendapat dosis pertama, yang komplit tentu lebih rendah lagi. Identifikasi masalah sudah dilakukan tapi capaian tetap rendah. Saya sore hari ini akan berbincang dengan narasumber yang bergabung secara virtual. Yang pertama saya sapa dulu ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu Nadia, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada juga Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Pak Hermawan, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Sore pemirsa CNN. Terima kasih, terima kasih. Saya ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, cakupan vaksinasi lansia untuk dosis pertama dan dosis kedua, itu data terakhir yang saya dapat dari Kemenkes ketika konferensi pers 22 April. Apakah masih sama jumlahnya sekitar 33% itu atau sudah ada penambahan lagi Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat per kemarin ya tentunya sudah 38,5% ya atau sekitar 8,3 juta yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 5,1 juta yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, memang target lansia kita ini kan 21,5 juta ya. Ya. Nah, mungkin ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan adalah sejak kemudian kita memasukkan indikator lansia dosis pertama ini pada level daripada PPKM kabupaten kota. Nah, Bu Nadia, sejauh ini apa kendala yang ditemukan? Kalau kendala sebenarnya sudah ada beberapa yang diidentifikasi sejak bulan Juni kalau tidak salah. Apakah masih sama permasalahannya seperti informasi hoax, banyak ketakutan, kesalahan menerima informasi soal komorbid dan lain sebagainya, atau ada yang lain sebenarnya? Iya, kalau identifikasi dari tantangan ini tetap yang tiga tadi ya, ada keyakinan ya bahwa karena memang sudah usianya ya jadi tidak ingin divaksin. Kedua adalah tadi betul hoax ataupun misinformasi tentang kalau sudah lansia justru tambah usia, tambah banyak komorbid itu justru tidak boleh divaksin. Nah, tapi di sisi lain juga ada permasalahan bahwa lansia juga tidak bisa mendatangi sentra vaksinasi ya karena mungkin karena faktor usia dan juga faktor kesehatan lainnya. Jadi memang untuk mencapai lansia ini memang kita harus lakukan vaksinasi door to door tentunya ya. Ini yang menjadi identifikasi kita berikutnya sebenarnya karena ada permasalahan juga lansia yang nggak paham juga dengan kesehatannya sehingga pada waktu screening mereka juga tidak bisa memberikan informasi tentang screeningnya ini. Tapi kalau misalnya sudah diidentifikasi katakanlah sejak bulan Juni, tapi capaian masih sekitar 30-an%, itu kan progresnya lambat sekali ya Bu Nadia? Ya, karena sebagian besar lansia ini memang permasalahannya banyak yang nggak mau divaksin seperti itu. Karena kalau kita lihat ya program vaksinasi kita itu kan mulai tahun 1956 ya Mbak Putri ya. Jadi kalau di atas tahun 1956 itu banyak orang lansia itu yang tidak mengenal program vaksinasi seperti yang kita lakukan pada program vaksinasi pada anak. Jadi menganggap bahwa vaksinasi itu ya tidak sesuatu bagian untuk upaya pencegahan daripada penyakit. Jadi memang keengganan dan masih ada penolakan vaksin pada kelompok lansia ini yang memang menjadi tantangan. Pak Hermawan, kalau misalnya Anda lihat ini faktornya kembali soal sosialisasi yang tidak sampai, kegagalan komunikasi atau bagaimana sebenarnya? Dan juga bagaimana peran keluarga di sini untuk bisa memberikan gambaran, untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang tua mereka misalnya? Mbak Putri, kami melihat ada 4 variabel yang paling utama ya berkaitan dengan lambat cakupan vaksinasi pada lansia. Pertama berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi sendiri, bagaimana kita hoax, pemahaman yang belum tentang efek baik dari vaksinasi itu juga mempengaruhi sehingga harus diimbangi dengan edukasi segmented ya, artinya edukasi yang memang mengena pada usia-usia lansia ini, terutama usia kalau kami kategorisasi itu pada usia baby boomers dan pre-baby boomers. Data statistik berdasarkan data BPJS
sensus 2020 yang lalu jumlahnya itu kurang lebih 36 juta orang. Jadi tantangan pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Yang kedua adalah pendataan itu sendiri. Nah, data awal kan targetnya adalah 20 juta. Dan prioritas yang ada di ibu kota provinsi, memang ini berkaitan dengan aksi. Nah, oleh karena itu harus diperbaiki pendataan karena sesungguhnya kalau dari data BPS, yang tidak ada sekitar 36 juta orang, kelompok usia dengan dan komorbid, tetapi juga ada penurunan fisiologi dan metabolisme yang memang karena faktor usia juga. Nah, sehingga ini menjadi faktor kedua di samping edukasi adalah pendataan. Ketiga berkaitan dengan metode. Selama ini metode vaksinasi kita juga sifatnya agak pasif ya. Pasif yang dimaksud kan orang datang, mendaftar dan hadir ke sentra-sentra pelayanan vaksinasi. Padahal usia lansia yang punya keterbatasan segi mobilitas sehingga mengakses pelayanan vaksinasi itu mereka harus didampingi, bahkan boleh jadi mobilitas. Jadi harus datang dan proaktif dilakukan vaksinasi. Nah, yang saat ini berkaitan dengan resiko. Nah, walaupun cakupan imunisasi kita cukup gencar dalam rentang usia-usia produktif, kalau kita lihat resiko ke depan ini, potensi adanya dan seterusnya, memang usia-usia lansia usia yang sangat beresiko, sehingga Bali harus fokus utama dan prioritas. Nah, karena juga usia yang tinggi mortalitas itu pada usia ini. Sebab yang keempat kita berpikir adanya arus kampanye ya yang harus digalakkan. Ini melibatkan dan juga pemerintah daerah. Juga menjadi tantangan agar kita menghindari kematian yang sangat dicegah dengan coverage yang seharusnya memang menjadi fokus di waktu-waktu mendatang ini, Mbak Putri. Bu Nadia, bagaimana dengan cakupan wilayah atau adakah daerah-daerah yang dipantau khusus oleh Kementerian Kesehatan karena memang ada penolakan tinggi terhadap vaksinasi terutama di kalangan lansia ini, Bu Nadia? Iya, pertama yang kita lihat adalah bagaimana proporsi cakupan vaksinasi pada lansia dan pada sasaran umum lainnya ya. Kalau kita lihat pada lansia itu daerah Aceh, Papua, dan Sumatera Barat ini merupakan 3 provinsi yang paling rendah. Tapi di sisi lain kalau kita lihat sasaran umum itu Aceh dan Sumatera Barat itu juga memiliki vaksinasi pada sasaran di luar lansia juga yang rendah ya dalam hal ini. Nah, kalau kita bandingkan lagi di awal pada saat kita melakukan survei mengenai vaksinasi ataupun keraguan-raguan ya atau tingkat penerimaan vaksinasi pada waktu itu Aceh dan Sumatera Barat termasuk yang tingkat penerimaan vaksinasinya cukup rendah ya. Jadi memang kalau kita lihat ada tadi memang penolakan yang memang harus ada pendekatan khusus. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Hermawan bahwa pada populasi lansia ini memang intervensinya harus agak lebih spesifik dan lebih mendekati bukan hanya dari sisi kesehatan ya, tapi kemudian dari sisi kemudian untuk membuat mereka yakin dan menerima vaksinasi itu tidak bisa mungkin hanya ya kita berikan kepada tenaga kesehatan ya artinya, tapi juga mungkin harus melalui pendekatan-pendekatan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat setempat. Bu Nadia, sudahkah pendekatan-pendekatan itu terobosan kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa memastikan vaksinasi lansia beres dalam waktu cepat? Iya, tentunya ini yang kita harapkan ya, artinya memang dengan keterbatasan jumlah vaksin yang ada memang tidak bisa langsung bisa mengcover semuanya ya untuk bisa menyelesaikan vaksinasi kepada lansia ini. Nah, tetapi kalau kita melihat dengan menjadikan indikator cakupan vaksinasi pada pelaksanaan atau level daripada PPKM ini tentunya diharapkan daerah itu bisa segera mencari terobosan-terobosan ya untuk kemudian bisa membuat suatu kegiatan yang diharapkan ini bisa mempercepat proses vaksinasi kepada lansia tadi gitu. Karena sebelumnya saya sepakat sekali ya yang Pak Hermawan sampaikan, mungkin ada perbedaan data. Jadi jumlah sasaran vaksinasi lansia yang kita terapkan itu 21,5 juta itu mungkin pada beberapa daerah
kurang dari angka tersebut. Tapi sampai saat ini kita belum melakukan penyesuaian untuk perubahan data karena memang kita berharap daerah bisa mengoptimalkan dulu upayanya. Termasuk tadi ya, kalau level 3 menjadi level 2 kan harus 40% vaksinasi untuk lansianya. Dan untuk level 2 menjadi level 1 tuh harus 60%. Jadi ini diharapkan bisa memberikan suatu motivasi untuk kabupaten kota untuk mereka lebih memprioritaskan kepada lansia ini. Karena effortnya untuk mencapai sasaran lansia ini memang agak lebih berat ya dibandingkan untuk mencakup sasaran vaksinasi misalnya remaja ataupun populasi masyarakat umum lainnya. Betul, betul. Pak Hermawan, kalau menurut Anda di daerah, pemerintah daerah, apakah sudah cukup inovatif, sudah cukup melakukan terobosan untuk terutama menjembatani komunikasi nih kepada mereka masyarakat lansia, warga lansia. Tadi kalau Bu Nadia bilang ada beberapa wilayah yang ketika vaksin usia umumnya rendah, kemudian vaksin lansianya rendah. Apakah ini juga ada hubungannya? Katakanlah, misalnya anaknya tidak percaya vaksinasi, cenderung kemudian orang tuanya yang berusia lansia juga tidak akan percaya dan enggan divaksinasi. Hal itu bisa saja saling mempengaruhi, Mbak Putri. Tentu saja kalau misalnya ada bagian dari kita yang tidak percaya terhadap efektivitas vaksin, memang akan turut berkontribusi terhadap keyakinan paling tidak ya kepercayaan diri untuk divaksin. Namun demikian terkait dengan upaya daerah tadi, sungguhnya ini lebih kepada berkaitan dengan ketersediaan atau distribusi vaksin. Misalnya, upaya vaksin suatu daerah usia produktif itu akan rendah dan juga rendah juga pada usia. Tentu saja berkaitan dengan distribusi dan proporsionalitas vaksin. Demikian juga halnya kalau misalnya proporsi vaksinnya tinggi, boleh jadi juga range untuk vaksinasi lansianya juga tinggi. Tetapi secara umum, kita kuatkan itu dua hal. Pertama, edukasi keluar, yang kedua, edukasi ke dalam. Edukasi keluar itu bagaimana Nakes atau Satgas COVID dan pemerintah daerah betul melakukan edukasi agar para lansia ini mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya vaksinasi, komorbid tetap bisa divaksin, dan juga adanya juga edukasi-edukasi yang berkaitan dengan perilaku untuk mempersiapkan diri sebelum dan setelah divaksin. Nah, itu proses edukasi keluar. Edukasi ke dalam untuk para vaksinator. Bagaimana tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator itu juga jika ada lansia yang memang apalagi dengan komorbid hadir dan juga siap untuk mendapatkan vaksinasi, juga dilakukan assessment teliti dengan komunikasi yang clinical effectiveness juga. Komunikasi ini harus distandarkan. Jangan sampai ada pola komunikasi yang seolah-olah menakutkan, seolah-olah membuat kepercayaan diri dari para lansia ini, sehingga mereka punya keraguan. Kami mendapatkan temuan secara random ya, jika mengunjungi tempat vaksin, ada namanya unsur lansia antri, dan bagaimana edukasi dan komunikasi, kami mendapatkan juga temuan yang tidak konsisten, malah menurunkan kepercayaan diri dengan bahasa-bahasa, Bapak kan udah tua, Bapak harus lebih ini loh, harus. Nah, hal-hal komunikasi ini seolah sepele tapi sangat penting. Ini yang terusnya menjadi keyakinan lansia untuk mau divaksin malah kontra. Nah, ini adalah komunikasi dan evaluasi ke dalam. Upaya untuk terus-menerus melakukan kampanye lansia ini untuk vaksinasi sejalan dengan edukasi dan persuasi secara eksternal, edukasi dan penguatan secara internal. Ini yang penting juga, Pak Putri. Seberapa cepat kalau menurut Anda vaksinasi di kalangan lansia ini harus komplit, lengkap seutuhnya? Katakanlah berapa bulan ke depan minimal sudah harus tercapai sekian persen? Terus dikampanyekan, Mbak Putri, karena begini, kita sering mewanti-wanti akan potensinya gelombang ketiga ya, pandemi COVID ini, di mana angka kenaikan kasus itu sangat karena juga keterbukaan aktivitas sekarang. Kalau kita lihat di sekeliling kita terbuka, kembali seolah-olah ramai di jalanan, di pemukiman, tempat kerja, aktivitas tempat acara sosial budaya, keagamaan, dan lain-lain. Maka itu kalau ada potensi transmisi, pastilah kembali ke lansia yang paling beresiko. Apakah orang tuanya, kakeknya, paman, nenek, dan sebagainya. Apabila ada yang terkonfirmasi positif, maka sangat beresiko. Sehingga orang ini harus dikejar. Maka kembali kepada yang saya sampaikan,
fokus mulai pendataan, fokus mulai pada edukasi, fokus pada untuk vaksinasi harus lebih gencar lagi dan effortnya bisa 300%. Ini harus ditingkatkan daripada yang biasa selama ini. Nah, ini Bu Nadia dan teman-teman bersabar dan juang untuk ini semua. Gaspol ya, oke. Harus gaspol. Bu Nadia, jadi targetnya sekarang kalau saya membaca di beberapa artikel, di beberapa informasi, ada target Desember 2021 itu akan komplit. Apakah ada penyesuaian sekarang melihat progresnya yang pelan sekali untuk vaksinasi lansia ini? Iya. Jadi terkait vaksinasi lansia tadi, kalau kita lihat ya, target kita itu setidaknya proyeksi akhir Desember itu kita berharap 80% lansia bisa segera mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Tidak ini karena kita kemudian membuat indikator tadi ya untuk level 1 dan level 2. Dan yang terutama juga adalah jumlah vaksin yang akan kita dapatkan ini kan sampai Desember akan terpenuhi ya. Betul. Kebutuhan kita. Kalau sekarang kan baru 60%-nya dari kebutuhan vaksinasi, sehingga pemerintah daerah juga kemudian memilih-milih ya, tentunya yang mudah dicapai dulu nih yang akan dilakukan. Yang lain tentunya kita akan meminta dukungan TNI Polri untuk kemudian lebih bisa menyasar vaksinasi kepada lansia ini. Nah, ini menjadi penting tadi pertanyaannya bahwa vaksinasi pada lansia ini harus kita segerakan. Mengingat tadi ada varian Delta yang Pak Hermawan sampaikan. Di sisi lain juga lansia ini kita tahu justru merupakan kelompok yang paling rentan ya terhadap kematian. Dan kita tahu angka kematian Indonesia itu case fatality rate kita itu masih 3% atau 2,8%. Nah, artinya ada populasi rentan yang memang harus segera perlu kita lindungi supaya case fatality rate tadi juga turun. Nah, ini yang artinya di sisi lain selain case fatality rate yang masih tinggi, kita juga melihat bahwa potensi penularan pada lansia yang belum mendapatkan vaksinasi ini juga cukup besar karena kan dia lebih berinteraksi ya dengan anggota keluarga lainnya, termasuk juga kepada anak-anak. Nah, ini yang tentunya atau kepada cucunya lah ya maksudnya ya. Nah, ini tentunya yang harus kita message ini juga ingin kita sampaikan bahwa vaksinasi pada lansia itu bukan hanya keyakinan bahwa ya karena saya sudah berumur ya sudah nggak perlu divaksin lah ya seperti itu. Tapi justru dengan dia divaksin dia melindungi orang-orang yang dia sayangi termasuk cucunya. Biasanya itu ya message lebih masuk ya Pak Hermawan. Oke, komunikasinya ya baik-baik. Bu Nadia semoga bisa segera tercapai ini target vaksinasi nanti bulan Desember kami akan tagih lagi dari Kementerian Kesehatan jika targetnya meleset lagi. Terima kasih banyak Bu Nadia, Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga ada Pak Hermawan. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Bapak dan Ibu.